Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji, dan kali ini akan kita ulas partai menarik juara dunia Magnus Carlsen saat menghadapi Jeffrey Seong pada turnamen Blitz 10 menit Increment 5 Clutch Chess International tanggal 8 Juni 2020. Carlsen yang pegang putih dengan lihainya menggiring pionnya ke petak promosi dan berhasil melakukan manuver sehingga situasi tragis harus menimpa hitam. Mari langsung saja kita lihat manuver-manuver yang terjadi di papan. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan pion E4, dan Jeffrey Seong memilih melancarkan pembelaan Sisilia dengan pion C5. Kuda F3. Pada posisi ini, hitam lebih sering melanjutkan permainan dengan pion D6 atau kuda C6 dalam rangka memperkuat pusat serta untuk perkembangan perwira. Namun kali ini memilih pion E6, sebuah variasi pinggiran yang juga cukup sering kita lihat di papan. Pion C3 untuk mempersiapkan langkah pion D4. Kuda F6, pion E5. Menguasai ruang di pusat dengan tempo tekan kuda F6, dan kuda hitam menghindar ke D5. Gajah C4. Kuda B6 mencoba menekan gajah putih C4, dan dengan adanya potensi gajah ini lincah serta punya posisi strategis, putih mempertahankan gajah ini dengan gajah B3. Pion D6 sebagai sebuah pemanasan dalam menggerogoti kekuatan pion-pion putih di pusat, dan putih mengkonsolidasikan kekuatan di pusat dengan pion D4. Pion pukul pion D4. Di sini, gajah kaki 5 juga layak dikaji lebih jauh dengan tujuan menantang pertukaran gajah petak gelap, karena gajah petak gelap hitam punya potensi lebih aktif serta untuk menekan menteri hitam. Tapi di sini putih melangkah pion pukul pion D4. Langkah sederhana untuk memperebutkan pusat. Pion pukul pion E5. Kuda pukul pion E5. Sementara kuda putih tampak menempati petak yang ideal, dan sudah sewajarnya itu membuat hitam galau. Maka melangkah kuda C6 untuk mengusik ketenangan kuda E5. Kuda pukul kuda C6. Pion pukul kuda C6, dan setelah putih rokade, hitam pun mempersiapkan rokade dengan gajah E7. Kuda C3. Rokade. Menteri F3. Membiarkan pion pusat D4 tanpa perlindungan, namun memberi tekanan balik terhadap pion C6 yang lemah. Dan bagi hitam mengambil pion pusat juga layak dipertimbangkan, walau harus merelakan pion C6-nya. Namun di sini hitam lebih memilih pengemban gajah ke A6 dengan tempo tekan benteng, dan benteng putih menghindar dari ancaman gajah ke D1 untuk melindungi pion pusat. Kuda D5. Kuda E4. Menteri B6. Dan setelah menteri G3 untuk menata serbuan di sayap raja, hitam melangkah menteri B8. Sebuah penawaran pertukaran menteri untuk mengurangi tekanan di sayap raja, dan kini balik putih yang menawarkan pertukaran gajah dengan gajah G5. Melihat gajah hitam petak gelap cukup lincah. Pion F6. Gajah D2. Menteri pukul menteri G3. Pion H pukul menteri G3. Gajah D3 mencoba menyingkirkan kuda putih yang cukup strategis. Kuda C3. Benteng F C8. Benteng A C1. Langkah wajar menguasai lajur setengah terbuka yang terdapat pion lemah C6. Raja F7. Kuda A4 untuk reposisi ke petak C5 yang ideal. Gajah B5. Kuda C5. Gajah pukul kuda C5. Menghilangkan kuda yang menempati petak strategisnya.
benteng pukul gajah C5. Di sini, mengingat sudah memasuki babak akhir, langkah pion H5 layak dipertimbangkan hitam, mencoba mendekatkan pion ke petak promosi. Namun pada permainan ini hitam memilih kuda B6, mencoba memperkuat petak C4 dan A4, serta mempertimbangkan menukar gajah, petak terang putih, yang aktif dan strategis. Namun di sisi lain membuat diagonal A2 G8 jadi lemah, dan putih berusaha memanfaatkan ini dengan benteng E1 untuk menambah tekanan terhadap pion E6 yang kena pin, dan hitam melindunginya dengan benteng E8. Benteng A1 dengan ide mendukung langkah pion A4 untuk menekan gajah B5 yang melindungi pion C6, sehingga pion ini bisa dicaplok benteng, dan hitam memberi counter attack dengan benteng E D8, mengancam pion lemah D4, sekaligus taktik X-ray terhadap gajah di D2. Namun putih mengabaikan ancaman di lajur D ini, dan lebih fokus menggarap lajur A dengan pion A4. Putih memang sudah agak diunggulkan, karena memiliki aset gajah sepasangnya yang strategis dan lincah. Dan bagi hitam, menjaga konsistensi tekanan di lajur D dengan memberi counter attack benteng pukul pion D bagus untuk dipertimbangkan, memberi tekanan terhadap gajah serta untuk mengontrol baris 4. Namun di sini hitam memilih gajah C4, sebuah langkah yang cukup lemah, dan ini memberi kesempatan putih melancarkan taktik dengan gajah pukul gajah C4, benteng pukul pion D4, mencoba menggarpu dua gajah putih, yang mana gajah D2 tanpa perlindungan dan gajah C4 sudah mendapat tekanan dari kuda hitam. Namun putih punya lanjutan yang bagus di sini. Silakan para pecinta catur mencoba mengasah kemampuan taktiknya, dan akan kita cocokkan dengan langkah juara dunia Magnus Carlsen. Silahkan di-post videonya sekiranya perlu waktu untuk mendapatkan jawaban yang ideal. Baik, bagi yang sudah menemukan jawabannya, mari langsung saja kita buka jawabannya. Ada dua langkah bagus yang bisa dilancarkan putih di sini, yaitu gajah A5, menyelamatkan gajah dari amukan benteng hitam, sekaligus tekan kuda B6, dan pion A5, yang merupakan langkah asli dalam permainan ini, untuk menekan kuda sekaligus mendekatkan pion ini ke petak promosi, walau harus membayar dengan keadaan gajah petak terang D2 yang gratis. Mari kita analisa dengan gajah A5 lebih dahulu. Bila hitam menjawab dengan benteng pukul gajah C4, maka gajah pukul kuda B6, ancaman terhadap benteng, dan bila benteng pukul benteng putih, maka gajah pukul benteng. Bagaimana bila kuda pukul gajah C4? Maka putih akan menjawab dengan gajah C3. Benteng dan kuda hitam dalam keadaan terancam, dan langkah benteng dalam usaha melindungi kuda ke E4 atau G4 pun akan mudah dihalau dengan pion F4. Tentu putih unggul. Kembali, pion A5, benteng pukul gajah C4. Dan setelah pion pukul kuda B6, hitam menyerah, karena adanya ancaman terhadap benteng C4 dan benteng pukul pion A7. Skak. Bila hitam mencoba melawan dengan benteng pukul benteng C5, maka benteng pukul pion A7 skak. Garpuan terhadap raja dan benteng pukul benteng B7, maka akan dijawab pion pukul benteng A7, dan pion putih tak akan terbentung menuju petak promosi, karena petak A5 dan C1 yang memungkinkan digunakan benteng untuk bermanuver menghentikan laju pion putih di lajur A dijaga gajah putih. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan juara dunia Magnus Carlsen
pada turnamen online Club Chess International tanggal 8 Juni 2020 saat berhadapan dengan Jeffrey Xiong yang diwarnai dengan manuver promosi pion yang cantik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.